Perkenalkan, nama lengkap saya Yusufina Talita Jenia dengan NIM 2024720128. Nah, sekarang saya akan mengulas materi mengenai penjabaran dan perumusan hukum Newton 1, 2, 3 dan kesetimbangan. Nah, sekarang langsung saja kita langsung ke materi. Yang pertama itu hukum Newton 1. Pengertian hukum Newton 1 itu menyatakan bahwa sebuah benda akan tetap diam atau sebuah benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak beraturan kecuali ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, hukum ini menunjukkan bahwa benda memiliki sifat kelembaman atau inersia, yaitu kecenderungan untuk mempertahankan keadaan geraknya. Contoh sederhana dari hukum Newton 1 yaitu pola yang diam di lantai akan tetap diam kecuali diberikan dorongan sehingga benda tersebut mengalami pergerakan. Itu adalah pengertian dari hukum Newton 1. Yang kedua, rumus dari hukum Newton 1. Secara matematis, hukum Newton 1 sama dengan sigma F sama dengan 0. Keterangannya, sigma F adalah resultan gaya atau jumlah semua gaya yang bekerja pada sebuah benda. Jika sigma F sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau tidak ada percepatan, sehingga benda tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi, rumus ini menyatakan bahwa jika tidak ada gaya total yang bekerja, maka tidak ada perubahan dalam kecepatan sebuah benda. Oke. Yang kedua, langsung saja kita masuk pada contoh soal dari hukum Newton 1. Contoh soalnya, sebuah buku diletakkan di atas meja. Gaya-gaya apa saja yang bekerja pada buku tersebut dan bagaimana penerapan hukum Newton 1 dalam kasus ini. Nah, jawabannya gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama itu gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi dalam kasus ini yaitu buku kan diletakkan di sebuah meja. Terus gaya gravitasinya itu yaitu ke bawah karena buku itu diletakkan di atas meja, yaitu gaya gravitasinya yang ke bawah. Yang kedua itu gaya normal dari meja ke atas. Kedua gaya memiliki besar yang sama tetapi arah berlawanan, sehingga sigma F sama dengan 0. Karena resultan gaya 0, maka sesuai hukum Newton 1, buku akan tetap diam atau tidak bergerak karena tidak ada gaya total yang mengubah keadaannya. Oke, yang kedua itu kita masuk ke pengertian hukum Newton 2. Oke. Pada hukum Newton 2 dia menyatakan bahwa percepatan yang dialami sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Dalam penerapan hukum Newton 2 ini kita bisa memberikan contoh, misalnya begini. Kita mendorong sebuah lemari dan juga ember. Nah, kedua lemari ini masanya itu berbeda, maka gaya yang kita berikan ke lemari itu berbeda, yaitu dengan sekuat tenaga, tetapi kita berikan gaya ke ember itu dengan sesuai gaya yang kita berikan. Maka dari itu sebuah lemari itu tidak sampai ember itu cepat sampai ke tempat tujuan, sedangkan lemari itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat banyak karena massa dari lemari itu lebih besar dari massa dari ember. Oke, adik-adik, apakah bisa berikan contoh soal hukum Newton 2? Oke, terima kasih atas memberi jawab pertanyaannya. Hukum Newton 2, contoh soal dari hukum Newton 2 yaitu sebuah benda bermassa 4 kg didorong dengan gaya sebesar 20 Newton. Berapa percepatan yang dialami oleh benda? Nah, percepatannya di sini dilambangkan dengan A. Nah, dari soal ini kita mengetahui bahwa massa atau M sama dengan 4 kg dan gayanya atau F sama dengan 20 Newton. Ditanya percepatan. Nah, kita mengetahui bahwa rumus dari percepatan yaitu A sama dengan M per F. Maka dari itu kita substitusikan A sama dengan
F per A sama dengan F per M. Kita mengetahui bahwa F sama dengan 20 dan M-nya sama dengan 4 kg. Maka F per M sama dengan 20 per 4 berarti sama dengan 5. Oke. Maka percepatan dari contoh soal ini yaitu 5 meter sekon kuadrat. Oke. Apakah terima kasih. Oke, kita masuk pada pengertian hukum Newton 3. Hukum Newton 3 menyatakan bahwa jika ada aksi pasti akan menimbulkan sebuah reaksi. Misalkan begini, suatu benda A memberikan gaya kepada benda B. Maka benda B akan memberikan gaya yang sama besar namun berlawanan arah terhadap benda A. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kita menekan dinding, dinding juga akan mendorong tangan kita dengan gaya yang sama besar ke arah berlawanan. Dan dari sini itu kita memberikan aksi yaitu dengan menekan dinding, dan reaksinya itu dinding akan mendorong tangan kita tetapi dengan berlawanan arah. Nah, yang kedua itu penerapan dari hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika roket meluncur ke atas, gaya yang keluar ke bawah memberikan gaya reaksi yang mendorong roket naik. Dalam hal ini penerapannya yaitu antara aksi dan reaksi. Aksinya itu yaitu ketika roket meluncur, dan reaksinya itu ketika memberikan dorongan terhadap roket sehingga roket bisa naik ke atas awan. Yang ketiganya itu rumus dari Newton 3. Rumus dari Newton 3 yaitu V1 sama dengan V2. Dengan keterangan rumus, V1 sama dengan gaya aksi, F2-nya sama dengan gaya reaksi. Maka di sini kita sebentar adanya tanda negatif. Nah, tanda negatif sebentar berarti artinya menunjukkan bahwa ada arah kedua gaya berlawanan. Maksudnya dua arah ini berlawanan arah kalau negatif. Oke, sekarang kita akan masuk pada contoh soal hukum Newton 3. Contoh soalnya yang pertama, seorang anak mendorong tembok dengan gaya 100 Newton. Berapa besar dan arah gaya yang diberikan tembok kepada anak tersebut? Jawabannya, jika anak memberikan gaya aksi sebesar 100 Newton ke arah tembok, maka tembok akan memberikan gaya reaksi yang sama besar yaitu 100 Newton tetapi berlawanan arah kepada anak. Jadi besar gaya sama dengan 100 Newton. Maka arah gaya berlawanan arah dengan dorongan anak. Nah, maksud dari soal ini yaitu kan kita mengetahui bahwa rumusnya sama dengan V1 sama dengan V2. Maka di sini V1-nya sama dengan 100 Newton yaitu sama dengan V2-nya sama dengan 100 Newton. Maka tidak ada perbedaan antara gaya aksi dan gaya reaksi. Gaya aksi dan reaksi itu sama yaitu 100 Newton. Oke. Sekarang kita masuk pada contoh soal dari hukum Newton 3. Contoh soal yang kedua. Seekor ikan berenang di air dengan cara mendorong air ke belakang. Jelaskan gaya reaksi yang terjadi dan siapa yang merasakannya. Nah, kita mengetahui bahwa aksi di sini itu ikan yang berenang dengan cara mendorong. Nah, reaksinya itu mendorong ikan ke arah belakang. Itu reaksinya, dan arah berlawanannya yaitu air itu mendorong ikan ke belakang. Itu arah berlawanannya. Nah, aksi ikan mendorong air ke belakang dan reaksinya memberikan gaya yang besar dan berlawanan arah atau maju kepada ikan sehingga ikan terdorong ke depan. Itu dalam hal ini sangat kita terapkan antara aksi dan reaksi. Sekarang kita ke materi yang terakhir yaitu tentang kesetimbangan. Langsung saja kita maksud dalam pengertian kesetimbangan. Kesetimbangan adalah keadaan suatu benda jika resultan gaya dan momen gaya atau torsi itu yang bekerja pada sebuah benda itu bernilai 0 sehingga benda tetap diam atau gerak lurus beraturan, bergerak dengan kecepatan tetap atau gerak berlurus aturan. Nah, secara fisika keseimbangan terjadi alami. Yang pertama itu sigma F sama dengan 0, tidak ada gaya total atau benda tidak mengalami percepatan. Yang kedua,
sigma T atau torsi itu sama dengan 0, maka tidak ada momen gaya total atau benda tidak berputar atau berputar dengan laju tetap. Jenis-jenis kesetimbangan yang pertama itu kesetimbangan statis, yaitu yang kedua kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan statis yang dimaksud itu kesetimbangannya itu tetap atau tidak berubah-ubah, sedangkan pada kesetimbangan dinamis itu yaitu berubah-ubah atau kesetimbangannya itu memiliki perubahan. Yang kedua itu kita masuk pada rumus kesetimbangan. Rumus kesetimbangan terjadi suatu benda tidak mengalami perubahan gerak, translasi maupun rotasi. Rumus umum kesetimbangan adalah kesetimbangan translasi. Nah, kesetimbangan translasi itu bisa dikatakan sebagai kesetimbangan lurus. Kesetimbangan lurus. Di sini adalah sigma F sama dengan 0, artinya jumlah semua gaya yang bekerja pada benda harus 0. Nah, kita masuk pada artinya, yaitu jumlah semua momen gaya atau torsi terhadap titik tertentu jika harus 0, rumus momen gaya adalah torsi. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal kesetimbangan. Contoh soal dari kesetimbangan: sebuah papan kayu sepanjang 2 meter dan bermasa 10 kg diletakkan mendatar di atas 2 tumpul di ujung kiri dan kanan, hingga gaya yang diberikan oleh kedua tumpuan air papan tetap seimbang. Diketahui panjangnya sama dengan 2 meter, maka dari itu berat papan 10 kg kali 10 meter S kuadrat sama dengan 100 Newton. Nah, itu adalah contoh soal dari kesetimbangan. Oke. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulannya yang materi hari ini yaitu gerak benda ditentukan oleh gaya yang bekerja padanya dan keseimbangan terjadi saat semua gaya saling meniadakan. Oke, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.